wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita lanjutkan pembelajaran kita sukses, husnul khatimah dan surga. Kali ini seri yang ke-22. Seri yang ke-22 ini lanjutan dari seri yang kedua. Para sahabat sekalian, berbicara masalah sukses. Sukses itu apa sih? Jadi hampir semua orang berpikir tentang sukses dan tahu tentang sukses itu dikaitkan dengan kebendaan atau materi atau duniawi. Ya intinya mudah saja, yaitu sukses itu memang kita gampang saja yang kita katakan berhasil. Gitu deh. Berhasil. Jadi berhasil ini sangat relatif. Ya sangat relatif tergantung daripada seseorang itu mau berhasilnya apa. Mau berhasilnya bagaimana? Ukuran berhasilnya seperti apa? Nah, waktunya juga yang ditempuh untuk berhasil itu seperti apa? Nah, kemudian targetnya itu bagaimana? Sesuai nggak dengan keadaannya dia? Jadi menentukan berhasil itu sendiri memang tidak mudah. Jadi harus ada ukuran-ukuran yang jelas. Ya, ada orang ingin berhasil di bidang sekolah atau sukses di bidang sekolah. Ada orang yang ingin berhasil di bidang bisnis. Ada orang ingin berhasil atau kita bilang sukses di bidang karir. Ada orang ingin berhasil atau sukses di bidang rumah tangga misalnya. Jadi bermacam-macam kesuksesan kalau ukurannya semua itu mudah sekali, itu ukurannya duniawiyah. Ya, tetapi ada juga mungkin ya ada orang berpikirnya bukan duniawiyah saja. Tentu keberhasilan yang dia buat, yang dia ukur sendiri. Jadi dia tetapkan sendiri, saya harus sedekah sekian. Nah, misalnya. Nah, dia perjuangkan berhasil sedekah sekian. Saya harus sholat tahajud minimal selama sekian. Berhasil. Nah, itu berhasil juga, sukses juga tuh. Saya harus menekuni spiritual itu sekian lama dengan berguru ke atau apa, dia menetapkan sendiri. Berhasilnya itu ukurannya sendiri. Jadi itu sukses namanya. Tapi bagaimanapun juga, bagaimanapun juga suksesnya itu adalah sukses dalam rangka kebaikan. Nah, itu. Jadi suksesnya itu sukses dalam rangka kebaikan. Nah, kalau sukses dalam rangka kebaikan, nah tentu diukur sendiri, kemudian ditargetkan sendiri, keberhasilannya seperti apa. Nah, sehingga langkah-langkah itulah yang kita coba lakukan. Maka tahap demi tahap keberhasilan itu selalu ada. Ya, jadi selalu berhasil kalau mengikuti aturan-aturan dan kita lakukan setiap hari sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, langkah-langkahnya itu, rencananya itu seperti apa. Nah, kemudian kita setiap hari itu sukses setiap hari lakukan ini, tiap hari lakukan ini sampai ujungnya itu seperti apa yang dia kehendaki. Nah, itu sukses seperti itu. Jadi memang ukurannya relatif, waktunya relatif, targetnya pun relatif, kemampuan mencapainya juga dibilang bagus dan tidak bagus juga sangat relatif. Nah, inilah sukses. Ya. Tapi yang paling penting buat kita adalah suksesnya itu memang semua kebaikan, semua ke arah kebaikan. Jadi seberapapun kita buat ukuran, seberapapun yang akan kita capai, semuanya kita betul-betul lakukan dalam rangka kebaikan-kebaikan. Dan bagi orang yang melakukannya dengan tahapan-tahapan yang dilalui, maka semuanya itu sebetulnya sukses.
Cuman suksesnya berapa persen? Saya minggu ini baru sukses sekian persen. Saya minggu depan baru sukses sekian persen. Oh, saya dalam 6 bulan baru sukses sekian persen. Oh, saya 1-2 tahun suksesnya sekian persen. Nah, karena yang ditujunya memang harus makan waktu 10 tahun, ya tentu setiap hari sekian persen, tiap bulan sekian persen, 1 tahun ini baru berapa persen. Nah, itu dan persen-persennya itu semuanya sukses dilalui. Jadi bagi orang beriman itu tidak ada kata gagal. Mungkin yang ada adalah terlambat waktu, tapi hasilnya juga mungkin bagaimana, terus hambatan-hambatan juga bagaimana, dan tiap orang, tiap keadaan itu berbeda-beda. Jadi inilah sukses itu, sehingga kita positif memandangi kehidupan dan kita merasa setiap hari itu sukses, karena kita bisa melakukan hal-hal sesuai dengan rencana kita. Makanya rencanakan hidup, pilih mau seperti apa, kemudian lakukan, rencanakan, lakukan kesuksesan setiap hari. Nah ini para sahabat sekalian, kali ini kita coba lihat slide-nya, ada sukses menurut waktu, ada sukses jenisnya apa, seperti apa. Mari kita saksikan slide berikut ini. Nah kita lihat ini kata sukses. Ya, kita lihat ini sukses. Artinya ya kurang lebihnya begitulah. Boleh nanti dilihat di kamus, tapi kira-kira orang berpikiran itu berhasil. Jadi secara umum sukses itu dalam sekolah, dalam berbisnis, dalam berkarir, dalam berumah tangga dan sebagainya. Ya tentu kalau udah ditetapkan, misalnya kita ingin sukses jadi sarjana misalnya. Ya tentu sarjana itu kan harus kuliah. Nah harus kuliah ini kan harus dimulai dari baru masuk. Nah kemudian berapa bulan, 1 semester, 2 semester, dan seterusnya sampai 8 semester. Nah sampai 8 semester, mungkin kita baru 1 bulan berhasilnya 1%, 6 bulan berhasilnya 6%, misalnya 10 bulan baru berapa, 1 tahun baru berapa, 2 semester baru berapa persen. Nah itu. Jadi sepanjang hidup kita lakukan itu terus tahapan itu, dan kita sudah sukses sebetulnya, cuman persentase suksesnya belum seperti yang diharapkan 100%. Nah ini wajar saja. Jadi tidak ada istilahnya gagal. Nah belum lagi kalau misalnya ada hambatan, ada rintangan, ada yang sesuatu yang nggak bisa kita atasi, kita mengatasi terus. Tetapi mengatasinya itu mengatasi hal-hal yang bersifat menghalangi, misalnya bisa juga keadaannya kalau uangnya nggak ada, kalau ini yang nggak ada kita harus bergerak lagi ke yang lain dan sebagainya. Tapi kita tetap sukses dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dalam kebaikan itu yang paling penting. Jadi istilah gagal itu sebetulnya tidak ada asal kita mau bergerak terus ke arah kebaikan. Nah demikian juga ya kita lihat bahwa sukses melakukan pekerjaan itu ada jadwalnya, ada waktunya. Ya boleh jadi yang direncanakan sekian misalnya. Ya kita baru melaksanakan sekian persen. Ya udah kita suksesnya sekian persen. Nah cuman memang seringkali kita tergesa-gesa bahwa kita belum sampai di yang sempurna, udah inginnya lebih hasilnya. Padahal kita baru melakukan sekian persen. Nah, misalnya kita baru lakukan 50%, sukses 50%, tapi manfaatnya baru dirasakan untuk diri sendiri. Ya, kalau mungkin kurang dari 50%, untuk diri sendiri juga manfaatnya belum dirasakan, tapi pekerjaannya dilakukan dengan sukses. Nah, kemudian kita lihat lagi, kalau udah 50%, baru nih rasanya ada manfaatnya. Tapi untuk diri sendiri juga sekianlah yang bisa dirasakan begitu. Nah, kemudian kita lihat lagi, kalau sudah 75% kita lalui masa-masa itu, baru merasakan kita manfaatnya untuk diri sendiri dan orang lain, tetapi baru mulai gitu. Misalnya baru kalau kuliah sampai dengan 75%, belum jadi sarjana, belum 100%, tapi sudah sukses 75%. Ya, nah manfaatnya sudah ada juga bagi diri dan orang lain. Nah, misalnya kita udah mulai magang. Nah,
mulai magang, mulai dicari orang, mulai kita boleh nih sekarang sebelum kuliah selesai ya udah di sini ada dapat honor. Tapi masih kecil. Belum 100% manfaatnya. Nah, begitu lulus dia udah sampai dengan misalnya sarjana farmasi. Sarjana farmasi itu sangat diperlukan oleh perusahaan. Nah, kalau masih semester 5, semester 6, semester 7 itu mungkin boleh magang, boleh apa, tapi udah 100%. Nah, orang pengen dia masuk di perusahaan itu, dibayar dengan gaji yang lebih mahal. Nah, itu udah memberi manfaat bagi diri dan dihargai mahal oleh orang lain. Nah, ini juga sukses namanya, sampai 100%. Jadi, sukses 100%, sukses 50%, 25%, 1%, semuanya sukses. Ya, asal dilakukan dengan baik sesuai dengan rencananya. Nah, setelah itu kita sukses dalam satu pekerjaan. Kemudian kita juga harus menghadapi persaingan di antara kita. Kita juga harus menang. Nah, menang ini namanya menang sukses tuh, menang. Ya, menghadapi persaingan, menang. Baru menang 1%, menang 2%, menang 3%. Nah, begitu juga kalau jadi pegawai. Nah, jadi pegawai kita sama-sama masuk dari karyawan, nah nanti ada persaingan, nah sukses terus, sukses 10%, 20%, terus sampai 100% jadi direktur top misalnya. Nah, itu juga perlu waktu. Ya, perlu waktu. Nah, jadi sukses itu sendiri sebetulnya sepanjang kita lakukan terus-menerus ya, terus-menerus ada peningkatan-peningkatan, itu udah sukses hidup kita, namanya sukses setiap hari. Nah, inilah yang disebut dengan sukses secara materi, itu mengikuti alur ya sesuai dengan keadaan-keadaan yang sebenarnya terjadi. Jadi kita hidupnya sukses selalu sebetulnya. Nah, kita lihat seperti itu ya. Nah, ini kalau lihat suksesnya itu dari sisi duniawi, ya, dari sisi duniawi. Ya, tentu sebelumnya juga kita tahu bahwa untuk sukses itu dalam pelajaran sebelumnya kan paling tidak ada 4 itu. Ya, ada 4. Yang pertama berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua adalah mencari, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, ilmunya. Yang ketiga terampil, berlatih dengan sungguh-sungguh. Yang keempat menjadi seorang ahli. Nah, itu mencapainya kan itu. Dari segala bidang, baik spiritual, baik material, materi-materi yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, baik sifatnya spiritual, itu tetap 4 itu. Yaitu kita berdoa karena yang punya kekuasaan untuk memberi itu Allah, bersungguh-sungguh kita di dalam mencari ilmunya dulu. Ilmunya dulu, nah baru kita terampil berlatihnya, baru nanti kita lama panjang berlatih, kemudian mencoba, dan kita banyak pengalaman, banyak mengatasi masalah, jadi seorang ahli. Jadi seorang ahli. Nah, kalau udah jadi seorang ahli, nah baru tuh dirasakan suksesnya bisa 100%. Nah, ini para sahabat, sukses menurut jangka waktu. Ya. Jadi kita menetapkan misalnya tadi itu seperti sarjana. Ya, itu jangka waktunya misalnya 8 semester. Ya. Jadi kalau gitu jangka pendeknya 1 tahun deh. 1 tahun itu 2 semester. Nah, jadi kita tetapin 2 semester ini saya lakukan apa sih gini. Nah, kemudian kita sukses jangka menengah. Jangka menengah tuh nanti kalau saya jadi sarjana itu berarti 8 semester. Ya, 8 semester, kurang lebih 4 tahun begitu kan? 4 semester atau 5 tahun begitulah. Ya udah, itu jangka menengahnya, suksesnya. Jadi untuk jangka waktu itu kita sukses. Jadi ada waktunya tuh. Terus kita sukses terus. Jadi jangka waktunya ada jangka pendek, jangka menengah, ada jangka panjang. Misalnya saya ini harus jadi apa bisnis apa ditentuin sampai 15 tahun ke atas, sampai dengan pensiun, atau saya pebisnis sampai dengan kita berusaha sampai seperti apa, nah ditetapkan begitu. Nah, ini juga sukses bertahap menurut jangka waktu. Nah, ada juga yang sukses selamanya. Ya, kita itu sukses hidup selamanya. Jadi suksesnya itu nggak pakai jangka waktu, sukses selamanya. Nah, ini kita sebut dengan
sukses hingga akhir hayat. Nah, ya, jadi sukses hingga akhir hayat. Nah, kita menyebutnya sukses di dalam langkah-langkah kita, baik dunia maupun segalanya itu, kemudian akhir hidupnya husnul khotimah. Nah, kemudian setelah meninggalnya masuk surga. Nah, ini kita sebut kita ingin sukses yang jangka waktunya selamanya. Nah, inilah SHS. Sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, ini kita lihat. Nah, tentunya ya, sukses, husnul khotimah, dan surga itu harus menjadi mindset atau cara berpikir yang terintegrasi, yang tidak bisa dipisah-pisah. Orang beriman tuh berpikirnya begini. Karena sukses di dunia belum tentu husnul khotimah. Ya, belum tentu husnul khotimah, apalagi masuk surga. Jadi sukses yang dikatakan bagi orang beriman itu adalah sukses yang terintegrasi ya dan tidak bisa dipisah-pisah. Ya, jadi hubungan antara sukses duniawi, husnul khotimah, dan surga berkaitan. Sehingga nanti kalau kita dapat materi yang banyak, materinya itu diarahkan untuk husnul khotimah, diarahkan untuk mencapai surga. Jadi cara mendapatkannya, pengeluarannya, mengaturnya, nah itu disesuaikan dengan menjadi seorang ahli surga. Bagaimana nanti itu gitu. Jadi disesuaikan. Nah, jadi kita sesuaikan nanti kalau husnul khotimah bagaimana. Nah, kemudian merencanakannya pun seperti itu. Bagaimana sih caranya husnul khotimah? Bagaimana caranya masuk surga? Itu ilmunya, praktek kesehariannya. Nah, juga itu diikat di situ. Ya, diikat di situ menjadi satu kesatuan sehingga kita sukses untuk sukses selamanya. Nah, inilah para sahabat yang perlu kita jelaskan tentang sukses selamanya, yaitu sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, bagaimana cara mencapainya? Nah, ini beberapa video sudah kita ceritakan, sudah kita berikan ya di beberapa video yang lalu. Caranya seperti apa, bagaimana melakukannya, dan sebagainya. Nah, paling tidak secara khusus yang masuk surga itu, yang hitungannya adalah ke dalam surga, ya hitungan ke dalam surga, paling tidak itu dua. Yang pertama sholat, yang khusyuk, ya ditingkatkan kualitasnya, ilmunya dan sebagainya, karena yang pertama kali dihisab adalah sholat. Yang kedua adalah akhlak mulia, karena semua penghuni surga adalah akhlaknya mulia. Nah, jadi ini betul-betul kita rencanakan, kita pelajari, kita dalami, sehingga kita memperoleh sukses, husnul khotimah, dan surga, atau SHS, yang suksesnya itu tidak bisa dipisah-pisah, yang disebut dengan sukses terintegrasi, sukses selamanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.